Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rukmana dari HSA dengan nomor NIM 1908202046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana ekonomi terkait hukum ihtikar dan hukum ghasab. Mengenai hukum ihtikar adalah membeli dan menahan suatu barang untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Dalam bidang ekonomi modern, ihtikar diartikan dengan lebih luas, yaitu monopoli. Monopoli sendiri merupakan bagian dari pemikiran kelompok kapitalisme. Sedangkan para ahli fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menimbun terlarang adalah yang terdapat syarat sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan dari kebutuhannya yang ditimbun. Yang kedua, menyimpan atau menahan barang sampai di pasar dengan harapan harga yang akan naik. Dengan begitu, menjadi keuntungan bagi mereka. Yang ketiga, menyimpan atau menahan barang pada saat barang langka yang berakibat sulitnya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Dasar hukum ihtikar yaitu ihtikar dalam arti menimbun secara umum ketika harga murah yang kemudian untuk dijual kembali barang yang sudah tidak ada dengan tujuan menolong kebutuhan orang banyak adalah sesuatu yang mulia. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf sebagaimana telah dinyatakan dalam Quran surat Yusuf ayat 47 sampai dengan 49. Selanjutnya mengenai hukum ghasab yang berarti mengambil secara lazim atau secara paksa dengan terang-terangan. Sedangkan para ulama berpendapat sebagaimana dikutip oleh Nasrul Harun dalam bukunya, yaitu Ulama Hanafiyah al-Ghasab. Ghasab adalah mengambil harta yang bernilai menurut sara dan dihormati tanpa seizin pemiliknya, sehingga harta itu berpindah tangan dari pemiliknya dengan terang-terangan. Selanjutnya, ulama Malikiyah al-Ghasab. Ghasab adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenangnya, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Menurut ulama Malikiyah, perbuatan ghasab ini dikenakan ganti rugi. Selanjutnya, ulama Safiyah dan Hambali. Ghasab adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenangnya atau secara paksaan tanpa hak. Dari definisi ini lebih bersifat umum dibanding kedua definisi sebelumnya. Menurut pendapat ini, ghasab tidak hanya menguasai materi, harta, tetapi juga manfaat suatu benda. Ihtikar atau yang dikenal dengan penimbunan barang dagangan merupakan salah satu problem ekonomi yang cukup serius. Ulama berpendapat bahwa ihtikar itu pada prinsipnya diharamkan karena merusak kestabilan harga pasar. Meskipun demikian, tidak semua ihtikar diharamkan. Hal ini terlihat dari kata jalib, yang berarti menimbun sebagaimana muhtakir. Letak perbedaan pada kedua pedagang tersebut adalah motivasi mereka masing-masing. Motivasi pada kata jalib adalah menimbun untuk digunakan sebagai cadangan guna menghadapi masa krisis dan kemudian menjualnya dengan harga yang layak. Pada kesimpulannya, bahwa orang yang menimbun dan menahan makanan dengan maksud menjadikan sebagai cadangan pada masa krisis pangan dan untuk kemudian menjualnya dengan harga yang wajar tidaklah diharamkan. Kedua, bahwa apabila motivasi penimbunan barang itu hanya untuk menggunakan harga tinggi guna mendapatkan keuntungan yang besar, sudah dipastikan itu haram, karena praktik itu bertentangan dengan maslahah ammah. Sehubungan dengan hal itu, ulama memberikan kriteria tertentu terhadap ihtikar atau penimbunan yang diharamkan. Kriteria itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang yang ditimbun hendaklah
melalui proses pengambilan sebelum dari masyarakat. Adapun pengambilan barang itu semata-mata dari hasil pertanaman sendiri, ihtikar yang diharamkan. Yang kedua, barang-barang itu berupa makanan pokok. Yang ketiga, penimbunan barang hendaklah menyulitkan masyarakat. Di antara yang diindikasikan hal itu adalah apabila di dalam suatu kota hanya terdapat satu orang muhtakir atau memonopolikan penguasaan barang dagangannya. Di samping itu juga penimbunan barang dilakukan pada masa krisis pangan sudah mulai terjadi. Apabila hal itu terjadi dilakukan dari jauh-jauh hari sebelumnya, seperti apa yang dilakukan Badan Urusan Logistik atau Bulog Indonesia, tidak termasuk di dalam bentuk ihtikar yang diharamkan, karena itu bisa memberikan manfaat di kala krisis pangan untuk menghindari terjadinya ihtikar. Salah satu cara yang harus ditempuh adalah mencegah praktik monopoli di dalam penggolongan barang-barang dagangan. Praktik semacam itu harus dicegah guna menghindari madlarat yang besar bagi masyarakat. Tindakan ini sangat sesuai dengan prinsip saddu zariyah di dalam Islam untuk merahasiakan hal itu. Peran serta pemerintah sangatlah besar, mengingat ini mempunyai kekuasaan atau otoritas. Baik, selanjutnya mengenai ihtikar dalam analisis hukum ekonomi Islam. Perubahan naik turunnya harga barang di pasar sangat dipengaruhi oleh Gideon Supply and Demand, lebih khususnya Manan pada tahun 1997 menganalisis ada 4 faktor penyebab naiknya harga, yaitu pertama, bertambahnya persediaan uang, yang kedua, berkurangnya produktivitas, yang ketiga, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan yang keempat, berbagai pertimbangan fisikal dan moneter. Ihtikar merupakan faktor yang mengakibatkan harga barang di pasar akan tinggi karena motif transaksi hanya distandarkan pada memaksimaliskan profit. Sedangkan Qardawi menjelaskan bahwa Islam menginginkan harga pasar yang disebabkan adanya persaingan sempurna atau harga keseimbangan. Para ahli fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menimbun terlarang adalah yang terdapat syarat sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan dari kebutuhan yang ditimbun. Yang kedua, menyimpan atau menahan barang sampai di pasar dengan harapan harga yang naik, dengan begitu menjadi keuntungan bagi mereka. Yang ketiga, menyimpan atau menahan barang pada saat barang langka yang berakibatkan sulit bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun para ulama berselisih pendapat terkait status hukum ihtikar yang perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, haramnya ihtikar karena adanya hadis yang berbunyi, barang siapa yang melakukan ihtikar maka hukumnya adalah dosa, yaitu hadis riwayat Muslim, kitab Al-Buyub, bab tahrim al-ihtikar fil aqwat. Yang kedua, makruhnya ihtikar karena hanya terbatas kepada hukum makruh saja, karena hadis larangan ihtikar hanya sebagai pengingat atau peringatan. Yang ketiga, haramnya ihtikar karena menyangkut bahan pokok sebagai makanan pokok. Tetapi selain bahan pokok, maka dibolehkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang keempat, haramnya ihtikar jika mempengaruhi perekonomian di suatu daerah, di antara naik harganya suatu kebutuhan.
Yang kelima, bolehnya ihtikar jika praktik tersebut hanya bersifat sementara tanpa tujuan memperoleh keuntungan, seperti menyimpan di gudang sebagai proses aktivitas distribusi barang, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya mengenai teori gasab. Tindak kriminal atau pidana al-jinayah pada dasarnya ada dua macam. Yang pertama, tindak kriminal terhadap binatang dan benda mati. Yang kedua, tindak pidana terhadap manusia. Sedangkan tindak kriminal terhadap binatang dan benda mati ada dua macam. Yang pertama, gasab atau penyerobotan, dan kedua, perusakan al-itlaf. Kedua macam tindakan ini semakna dengan meletakkan tangan atau menguasai atas harta atau hak orang lain dalam bentuk yang melanggar adalah salah satu sebab munculnya kewajiban membayar denda ataupun ganti rugi materi atas tindak kejahatan terhadap harta atau hak orang lain tersebut. Adapun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan gasab apabila memenuhi rukun sebagai berikut. Yang pertama, pelaku gasab atau perampasan. Yang kedua, korban gasab atau perampasan. Yang ketiga, harta gasab atau perampasan. Yang keempat, perbuatan gasab atau perampasan. Adapun hukum gasab adalah haram, yang dilarang dalam Islam, dan orang yang melakukannya telah melakukan perbuatan dosa. Pengharaman tindakan gasab telah ditetapkan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma, yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu." Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.